Serikat dan Israel terhadap Iran menandai fase baru dalam meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Dan bagi Indonesia, situasi ini tidak hanya menjadi persoalan geopolitik Timur Tengah saja, tetapi juga berpotensi memicu harga energi, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Lantas pertanyaannya, seberapa besar dampak ekonomi yang akan dirasakan masyarakat Indonesia dan adakah cara mengantisipasinya? Kita akan bahas bersama Muhammad Reza Syarifuddin Zaki, pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat malam Mas Zaki, terima kasih atas waktunya. Selamat malam Mbak Ayu. Oke, Mas Zaki, saya ingin mendengar bagaimana analisa Anda. Sebenarnya seberapa besar potensi konflik Israel-Iran ini akan mempengaruhi inflasi di Indonesia, terutama sejak Selat Hormuz ditutup, Mas? Ya, saya berangkat dulu sebenarnya dari BOP ya. Bagaimana kemudian Amerika itu menunjukkan satu sikap yang sangat unilateral. Kalau kita lihat tuh pada perjanjian ART kemarin, karena berbarengan dengan pertemuan itu kita temukan ada 214 kali kalimat Indonesia shall, dan hanya 9 kali ada kalimat United States shall, gitu ya. Jadi ketimpangan itu sebenarnya mengindikasikan bahwa situasi ini merupakan kesalahan strategi diplomasi kemarin itu. Dan kalau kemudian kita lihat misalnya PBB itu kan sudah 80 tahun dia, dan dianggap impoten dalam mengatasi kejahatan manusia semacam ini. Tapi kemudian kita malah bergantung pada BOP yang baru kemarin sore lahir, dan justru kemudian malah menjadi trigger dari ketegangan dunia saat ini. Jadi kalau kita lihat memang sebenarnya ada pelanggaran dari Amerika dan Israel terhadap pasal 2 UN Charter tentang invasi terhadap Iran, dan kemudian kalau kita lihat juga BOP ini kan lahir karena frustrasinya Amerika Serikat dan Israel karena kehilangan dukungan di PBB, tapi urusan personal itu justru menyeret nasib dunia hari ini. Nah ini yang kemudian Indonesia ikut-ikutan harus berkontribusi mengirim ribuan pasukan dengan dikonversi 17 triliun rupiah yang itu diambil dari APBN. Dan dampaknya kemudian kita lihat per hari ini misalnya minyak sudah naik, dan kita lihat juga IHSG turun 5%, sampai rupiah ini nembus 17.000 dolar, bahkan sudah ada bank yang menjualnya hingga lebih dari 17.000 rupiah. Dan ini yang kemudian saya pikir menjadi catatan penting, bahkan Fitch Ratings juga sudah menurunkan outlook Indonesia itu menjadi negatif karena soal beberapa hal ya, selain soal Selat Hormuz yang kemudian ditutup, kemudian juga ada misalokasi anggaran, pendapatan melemah, termasuk juga reputasi investasi juga menurun. Saya pikir itu. Oke, jadi tekanan ekonomi sudah berada di depan mata begitu ya. Mas Zaki, kalau saya mencatat per hari ini harga minyak mentah sudah naik menjadi 82 USD per barel. Jika kalau saja harga minyak ini terus naik, kemudian sektor mana yang paling rentan terdampak di Indonesia menurut pengamatan Anda, Mas? Ya, jadi APBN kita memang hanya menetapkan 70 dolar ya per barel. Tapi kalau kita lihat misalnya Reuters tuh mengutip angka tidak hanya 80, bahkan hampir 90 dolar per barel. Dan ancamannya tentu saja bukan sekedar inflasi, bisa jadi hyperinflasi. Dan itu pernah terjadi di tahun 66 ketika kita menghadapi kira-kira di atas 600% hyperinflasi pada saat itu. Nah, saya belum melihat sebenarnya paket kebijakan Presiden Prabowo setelah kemarin mengundang mantan presiden, mantan wakil presiden, dan pimpinan partai politik untuk kemudian memberikan respon terhadap ini. Karena kan memang alokasi minyak global itu kan 20% ada di Selat Hormuz, dan dampak itu tadi betul yang disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa harga kemudian sekarang naik, transportasi dan logistik juga sama akan tertekan di sana, industri tekstil, manufaktur, keuangan dan pasar modal juga sama, dia akan ikut terdampak dalam konteks ini. Sehingga kemudian kalau kita lihat misalnya konsumsi kita per hari itu 1,5 juta barrel, itu juga akan menjadi tekanan bagi Indonesia. Kita lihat statement dari Pak Bahlil bahwa kita punya kapasitas 20 sampai 21 hari. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Nah ini yang kemudian saya pikir menjadi tantangan buat kita.
Oke, Mas Zaky, menarik seperti pernyataan Anda tadi ini, sudah harus mulai menyiapkan antisipasinya begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang ekonomi yang mikro begitu, yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Saat ini kita memasuki momen di mana sekitar 2 minggu lagi memasuki masa-masa lebaran. Nah, ada kekhawatiran dari masyarakat ketika memang harga minyak dunia terus menaik, ada harga-harga yang naik diantaranya adalah pangan dan juga sembako. Ini kan sangat berdampak langsung kepada masyarakat terutama di kalangan menengah ke bawah. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang akan sedemikian naiknya nanti? Iya, saya pikir sebelum ada serangan 2 Maret kemarin kepada Iran, kalau kita mau datang turun ke pasar itu harga sudah naik. Nah ya. Dan kita melihat juga bahwa tekanan terhadap harga yang naik itu sudah otomatis akan terjadi. Hmm. Karena memang per 1 Maret pemerintah sudah menetapkan harga minyak naik. Dan ini kenaikannya lebih besar daripada zaman Presiden SBY. Hmm. Kalau zaman Presiden SBY paling 500 naiknya, ini 700 bahkan lebih. Nah ini yang kemudian akan berimplikasi pada tadi kita udah pasti kita nggak akan merasakan THR seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena ini udah pasti selain dipajakin yang kedua ya karena harga naik seperti tidak terasa lah kira-kira begitu. Nah ini yang kemudian saya pikir harus kita antisipasi. Mungkin konsumsi kita mulai harus dikontrol karena kalau tidak kemudian ya pasti implikasinya pada beban ekonomi keluarga. Oke, jadi kenaikan harga ini juga akan berpengaruh pasti untuk masyarakat, terutama yang menengah ke bawah, karena tadi akan ada harga-harga yang naik begitu ya, Mas. Tapi saya ingin tahu, kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, apakah secara langsung harga-harga di pasar ini akan semuanya naik, atau sebenarnya ada waktunya dulu? Mungkin 1 bulan setelah ini baru naiknya drastis, atau 2 bulan setelah ini baru ada kenaikan yang signifikan, atau seperti apa sih, Mas, konsepnya? Iya, saya pikir kenaikan itu sudah mulai kerasa dan yang diantisipasi kan jangan terjadi panic buying. Hmm. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa sebagian ini akan berjalan secara gradual. Tapi saya pikir dengan kondisi per hari ini, situasi ekonomi kita sudah mulai terasa babak belur, itu akan sangat cepat menjalar dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu makanya kemudian ya tadi saya katakan pemerintah harus segera membuat paket kebijakan, tidak hanya merespon jangka pendek soal bagaimana masyarakat Muslim Indonesia akan merayakan beberapa waktu ke depan, tetapi juga bagaimana mengantisipasi 1-2 bulan ke depan. Karena Donald Trump sudah mengatakan dia akan siap untuk melakukan invasi terhadap Iran tidak hanya sekedar beberapa pekan, tapi juga beberapa bulan. Nah, walaupun ada yang mengatakan apa iya Amerika Serikat punya anggaran yang cukup untuk melakukan invasi terhadap Iran dengan kurun waktu yang cukup lama. Tapi kalau kita perhatikan, nampaknya Amerika akan melibatkan banyak negara untuk melakukan itu. Tidak hanya Israel dan Amerika, Inggris misalnya sudah menyatakan siap menjadi pangkalan militer dan lain sebagainya. Nah, ancaman itu jangan dianggap remeh-temeh. Makanya kemudian kita harus coba bersikap cepat, mengambil kebijakan ekonomi nasional untuk merespon kepentingan domestik terlebih dahulu. Baik, Mas Zaky, tadi Anda juga sempat menyinggung masalah pernyataan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa cadangan energi nasional hanya cukup sekitar 20 sampai 21 hari ke depan begitu. Apa kemudian skenario yang perlu diwaspadai dari kondisi ini? Efek dominonya bisa kemana saja? Iya, pastinya ada banyak sebenarnya terkait dengan misalnya kenaikan harga biaya logistik dan juga termasuk tekanan nilai tukar. Karena kita tahu sebenarnya kalau situasi yang kemudian terjadi belakangan ini, itu kan ada kesalahan dalam kita membangun kesepakatan dagang di internasional. Kemarin ketika kita menandatangani ART dengan Amerika Serikat, itu sebenarnya masih punya chance Mbak untuk kemudian kita batalkan. Di pasal 85 Undang-Undang Perdagangan, itu DPR lewat undang-undang atau bahkan peraturan presiden itu bisa membatalkan perjanjian kemarin dengan Amerika Serikat. Karena kita tahu sejak 2011 neraca perdagangan kita dengan Amerika itu surplus. Tapi dengan adanya ART ini, saya pikir ada potensi kita akan mengalami defisit neraca perdagangan. Dan tentu saja masalah perjanjian bilateral kemarin sudah digugat oleh China dan beberapa negara ke WTO. Karena dianggap melanggar pasal 1, pasal 2, pasal 10 dari GATT-nya WTO. Karena di sana ada prinsip most favored nations, artinya ada non-diskriminasi yang kemudian tidak dilakukan oleh Amerika Serikat.
karena ada kesan mengancam. Misalnya hari ini atau kemarin, itu Spanyol diancam oleh Amerika Serikat karena tidak mau membangun pangkalan militernya untuk Amerika menyerang Iran. Maka lalu kemudian dijatuhkanlah sanksi dagang terhadap Spanyol. Yang dulu pernah terjadi beberapa waktu yang lalu terhadap India, China, Rusia, ya dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya juga amat penting sikap kita, karena saya kira Presiden Prabowo ada opsi juga untuk keluar dari BOP. Ya. Saya pikir ini langkah yang menjadi aspirasi sebagian besar masyarakat Indonesia. Oke, Mas Zaky, kalau kita melihat saat ini kan ada gangguan di jalur strategis seperti Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Ini kan sebenarnya dapat menghambat pengiriman barang secara internasional begitu ya. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap tadi biaya logistik dan juga kegiatan ekspor impor di Indonesia itu sendiri, Mas? Iya, kalau terhadap Iran sebenarnya praktis kita nggak ada efek yang negatif ya, karena volumenya sangat kecil. Tapi kalau kita lihat misalnya dengan beberapa negara lain ya, Amerika Serikat, China dan sekutunya misalnya transaksi melemah dan sebagainya, itu berpengaruh sekali buat Indonesia. Dan kalau kita kemudian lihat juga bahwa kondisinya Selat Hormuz itu kan juga tidak hanya mematikan, ya ini perang Iran ini tidak hanya mematikan soal jalur logistik terhadap migas, tapi juga non migas ya. Penerbangan terganggu. Kalau kemudian kita bicara teman-teman yang baru saja kemarin saya ke Bengkulu itu mau berangkat umroh itu juga terganggu, terimplikasi. Ini sangat berbahaya. Dan yang parahnya lagi Mbak, mungkin angka pengangguran juga akan terdampak. Kalau kita lihat per 2026 itu angkanya 7 sampai 8 juta pengangguran di Indonesia. Nah, implikasi ini bisa jadi angka di atas 8 juta pengangguran di Indonesia itu akan meningkat. Karena apa ya? Karena tadi implikasi terhadap industri yang kemudian di Indonesia reputasinya sudah negatif tadi dari ranking internasional, kemungkinan besar mereka akan cabut dari situ karena keterlibatan Indonesia terhadap terjadinya perang Iran ini cukup besar karena kita salah satu negara yang menandatangani BOP. Nah ini juga patut menjadi kekhawatiran kita ketika reputasi investor global itu turun kepada kita, maka dampak terhadap pengangguran juga akan meningkat. Oke, Anda mengatakan ada concern dengan angka pengangguran yang ada di Indonesia, tapi dengan ketidakpastian global seperti ini, apakah Anda melihat juga akan ada angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang bisa terjadi di kemudian hari karena ada tekanan ekonomi global? Ya betul Mbak, karena tadi perankingan yang sudah menempatkan kita negatif, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu belum cakap misalnya dalam menerima pendapatan. Pendapatan pajak kita lemah, korteks kita bermasalah. Belum lagi kita bicara tentang bagaimana misalokasi anggaran. Bahkan ranking internasional menyebut MBG langsung secara tegas. Ini salah satu yang membuat akhirnya postur APBN kita itu seperti pincang sebelah, gitu ya. Tidak mengalami obesitas pendapatan, tapi justru mengalami stunting postur APBN kita. Nah, belum lagi kemudian kita bicara tentang tadi kepercayaan investor. Ketika kemudian Indonesia itu sudah mendapatkan ranking negatif tadi, maka kepercayaan investor itu akan semakin melemah kepada kita. Nah itu yang berdampak terhadap pabrik akan melakukan realokasi mereka, ya, relokasi mereka kepada negara-negara yang dianggap lebih mendapatkan kepercayaan ranking internasional tadi. Oke, Mas Zaky, terakhir dengan banyaknya resiko ekonomi yang tadi telah Anda jabarkan begitu ya. Anda tadi mengatakan harus ada paket kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, apa saran dari Anda tentang paket kebijakan tersebut? Apa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama tadi saya katakan harus segera lakukan kebijakan yang tegas untuk keluar dari BOP. Kita menyelamatkan 17 triliun rupiah APBN kita. Kemudian kita keluar dari ART, perjanjian dengan Amerika Serikat. Dasarnya pasal 85 Undang-Undang Perdagangan tadi. Untuk apa? Membuat neraca perdagangan kita lebih positif dengan Amerika Serikat, tidak defisit. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian segera kita melakukan koreksi kebijakan terhadap postur APBN kita. Kalau perlu kita lakukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang APBN kita, agar kemudian alokasi anggaran itu betul-betul benar-benar bisa menyelamatkan kondisi kita terhadap invasi Iran ini. Oke, kita akan melihat seperti apa langkah-langkah antisipasi yang harus dilakukan pemerintah dan yang pasti harus dilakukan sesegera mungkin. Terima kasih atas perbincangan dan juga analisa Anda, Muhammad Reza Syarifuddin Zaky, pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat malam, Mas Zaky, sehat selalu. Selamat malam, Mbak.